Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wirantiana dengan NIM 2060020 dari kelas J Prodi S1 Pariwisata Sekolah Tinggi Ambarukmo, Yogyakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource Management, Manajemen Bakat dan Analisis Pekerjaan. Apa itu manajemen? Apa itu bakat? Definisi, tujuan, analisis pekerjaan, dan apa gunanya untuk perusahaan. Apa itu manajemen bakat? Manajemen memiliki arti sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh kelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Di sini, efektif adalah mencapai tujuan sesuai perencanaan, dan efisien adalah melaksanakan pekerjaan dengan benar, terorganisir, dan selesai sesuai dengan deadline yang diberi. Kemudian bakat. Pengertian bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam diri orang tersebut dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibanding dengan orang biasa. Jadi kesimpulannya, manajemen bakat adalah proses yang berorientasi terhadap sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Selanjutnya, apa itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuk posisi tersebut, di mana analisis pekerjaan menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan atau berupa daftar yang berisi apa yang diharuskan posisi tersebut dan spesifikasi pekerjaan sesuai jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan atau posisi tersebut. Analisis pekerjaan juga dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Tujuan utama melakukan analisis pekerjaan adalah untuk menggunakan informasi khusus, di mana menciptakan kesesuaian yang tepat antara pekerjaan dan karyawan untuk menilai kinerja seorang karyawan, untuk menentukan nilai tugas tertentu, dan untuk menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan suatu perusahaan. Jika pekerjaan seorang manajer harus dianalisis, hal pertama dan yang terpenting adalah menentukan nilai pekerjaan, dan langkah selanjutnya dalam menganalisis apakah orang tersebut mampu memberikan apa yang diharapkan dari perusahaan. Nah, berikut jenis-jenis informasi dalam analisis pekerjaan. Manajer sumber daya manusia biasanya mengumpulkan suatu atau lebih jenis informasi untuk melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja. Informasi mengenai aktivitas kerja aktual dari pekerjaan tersebut, seperti membersihkan, menjual, mengajar, atau melukis. Daftar ini juga meliputi bagaimana, mengapa, dan kapan pekerjaan dilakukan pada aktivitas tersebut. Yang kedua, perilaku manusia. Informasi mengenai perilaku manusia yang dibutuhkan pekerjaan tersebut, seperti merasakan, mengomunikasikan, mengangkat beban, dan berjalan secara jauh. Yang ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Informasi mengenai alat-alat yang digunakan, proses yang dibutuhkan, dan pengetahuan mengenai alat yang digunakan atau hal yang diterapkan, seperti misalnya pada bidang keuangan dan hukum, dan juga layanan yang diberikan, seperti penyuluhan. Yang keempat, standar kinerja.
Informasi mengenai standar kinerja pekerjaan, misalnya dalam hal tingkat kuantitas atau kualitas untuk setiap tugas yang diberikan. Nomor 5, konteks pekerjaan. Informasi mengenai hal-hal seperti kondisi kerja, fisik, jadwal kerja, insentif yang diberikan kepada karyawan. Dan yang keenam, persyaratan manusia, di mana informasi seperti pengetahuan atau keterampilan berupa pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja yang telah dilakukan, dan juga atribut personal yang dipersyaratkan oleh lowongan yang diberikan sebelumnya. Dengan begitu, adanya variasi informasi analisis pekerjaan membantu informasi tentang kualifikasi angkatan kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan juga informasi ini meliputi penentuan tingkat pendidikan, pengalaman, evaluasi, pelatihan, inisiatif, kepemimpinan, keterampilan fisik, keterampilan komunikasi, dan rasa tanggung jawab, serta karakteristik emosional. Faktor-faktor ini bervariasi menurut jenis pekerjaan tertentu dan industri yang akan dia selami. Nah, jadi kesimpulannya, metode analisis pekerjaan dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dilihat tingkat efektivitasnya untuk menganalisis pekerjaan yang dibutuhkan. Sekian presentasi yang saya lakukan, kurang dan lebih kata yang saya ucapkan tolong dimaafkan. Terima kasih dan selamat sore.